Profesi merupakan suatu pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan disebut profesi. Hal ini seperti pengertian dari profesi, yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, menggunakan teknik-teknik ilmiah, dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, tidak semua pekerjaan merupakan profesi karena suatu pekerjaan profesi memerlukan keahlian tertentu yang didapatkan melalui pendidikan maupun pelatihan khusus dalam waktu yang cukup lama. Profesi kependidikan merupakan pekerjaan dengan keahlian tertentu dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini terdapat tenaga kependidikan dan pendidik. Tenaga kependidikan berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti tata usaha dan pustakawan. Lalu pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, seperti guru dan dosen. Guru sebagai pendidik merupakan suatu pekerjaan profesi karena memerlukan pengetahuan dan keahlian. Hal ini sama dengan ciri-ciri dari profesi, diantaranya yaitu memiliki fungsi untuk layanan sosial masyarakat, didukung dan dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan yang sistematis yang diperoleh melalui pendidikan, mempunyai kode etik atau organisasi, dan umumnya terus mengalami pertumbuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional yang dimaksud ialah seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Seorang guru disebut profesional apabila sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti yang diperoleh setelah melalui proses pendidikan profesi guru atau PPG dan sertifikasi guru. Pendidikan profesi guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional. Pendidikan profesi ini memiliki tujuan umum untuk menghasilkan calon guru dengan kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu tujuan khusus dari program pendidikan ini adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Pendidikan profesi ini dibagi menjadi dua, yaitu PPG Prajabatan yang dilakukan secara mandiri sebelum seseorang menjabat sebagai guru pada suatu instansi, dan PPG dalam jabatan yang dilakukan dengan subsidi pemerintah serta bergiliran oleh guru yang sudah menjabat dalam suatu instansi. Sertifikasi guru merupakan sebuah prosedur pemberian pengakuan yang ditujukan kepada seorang guru yang telah memiliki kompetensi sebagai orang yang profesional dan telah lulus uji kompetensi yang diadakan pihak lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, serta meningkatkan profesionalitas guru. Hasil dari proses ini ialah sertifikat pendidik sebagai bukti formal dan pengakuan sebagai tenaga pendidik yang profesional. Namun untuk memperoleh sertifikat ini, seorang guru harus memiliki kompetensi yang di dalamnya terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Dengan memperoleh sertifikat ini, seorang guru akan menjadi pendidik profesional dan mendapat keuntungan lain pada tunjangan. Guru sebagai profesi memiliki jenjang karir.
Karir merupakan perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Karir menunjukkan posisi atau jabatan seseorang dalam tanggung jawabnya pada pekerjaan. Karir berpengaruh terhadap keluasan kekuasaan dan peningkatan pendapatan seseorang. Karir ini juga terdapat pada guru. Seorang guru profesional tentunya mengetahui tingkatan-tingkatan karir beserta konsekuensinya dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkatan tersebut. Adanya tingkatan jenjang karir dalam profesi guru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas guru agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam profesi guru terdapat beberapa jabatan yaitu guru pemula, guru madya, guru utama, dan guru pembina. Setiap jabatan itu memiliki persyaratan untuk mencapainya seperti pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, dan berbagai sertifikat yang relevan. Dalam pengembangan karir guru terdapat angka kredit sebagai sistem penilaian kinerja guru yang digunakan untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat. Setiap tugas yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah akan diberi nilai yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan kepentingannya. Semakin banyak kinerja guru, maka semakin banyak pula angka kredit yang didapatkan. Dengan itu, jabatan fungsional guru dapat berubah atau guru akan naik pangkat dan mendapat tunjangan di luar gaji sesuai dengan angka kredit yang didapatkan. Profesi guru sebagai pendidik profesional perlu melakukan pengembangan diri melalui berbagai kegiatan atau aktivitas pengembangan. Pengembangan diri tersebut dilakukan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Proses tersebut dapat dilakukan oleh guru itu sendiri maupun bersama dengan guru lain yang satu sekolah. PKB oleh guru sendiri dapat dilakukan dengan pengembangan kurikulum, serta penerapan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru juga dapat mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengetahui kemampuannya, menuliskan kegiatan pembelajaran sebagai bahan refleksi dan pengembangan pembelajaran, melakukan penelitian mandiri, serta membaca dan mengkaji suatu bacaan yang berkaitan dengan bidang dan profesinya. Lalu PKB dengan guru lain yang satu sekolah dapat dilakukan dengan saling mengobservasi dan memberi saran untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat melakukan investigasi, kemudian membahas permasalahan kelas maupun sekolah, menulis modul maupun lembar kerja peserta didik, mengembangkan kurikulum untuk pembelajaran menggunakan TIK, serta membaca dan mengkaji suatu bacaan yang berkaitan dengan bidang dan profesinya. Terdapat 3 strategi PKB guru yaitu 1. Strategi pengembangan diri yang dapat dilakukan dengan mentoring, pelatihan sebaya, dan diklat. 2. Strategi publikasi ilmiah yang dapat dilakukan dengan presentasi pada forum ilmiah. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian maupun gagasan ilmu bidang pendidikan formal, dan publikasi buku teks pelajaran maupun buku pedoman guru. 3. Strategi karya inovatif yang dapat dilakukan dengan penemuan teknologi tepat guna, penemuan atau pengembangan karya seni, dan pembuatan atau modifikasi alat pelajaran. Guru sebagai pendidik perlu mengembangkan diri melalui berbagai aktivitas pengembangan, karena guru perlu mengembangkan dan memperbarui potensinya untuk mewujudkan kompetensi yang ditentukan dan pemenuhan keperluan akan perkembangan iptek. Selain itu, guru juga harus bangga dan cinta pada jabatannya sebagai guru. Guru melakukan pengembangan ini juga karena dapat mendorong peningkatan karirnya sebagai guru. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan diri guru agar lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang berkualitas pula pada peserta didik. 2. Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 3. Penggunaan model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 4. Guru menentukan kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. 5. Guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar peserta didik dapat secara aktif berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman nyata. 6. Guru aktif melakukan penelitian agar dapat memperbaiki pola mengajarnya dan memperbaiki perilaku peserta didik.